ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ittigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-arif billah al-habib Zain bin Ibrahim bin Semit fi kitabih al-manhaji sawi ila qawlih. Qala Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala fa in qila qad yujadu man adha ba'dal awliya wa lam tadhar amaratun nusrati wal intiqami minhu qultu yu'aqabu bima huwa a'dhamu mimma la yattali'u alaih. Itu bukan yutala'u, yattali'u. Wa takunu uqubatuhu qasawatan fil qalbi wa jumudan fil aini au ta'wiqan an ta'atillahi au wuqu'an fi maksiatih au tuslabu ladzatu khidmatih. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ditanya, Ibnu Athaillah ditanya, terkadang kita dapatkan man adza ba'dal aulia, terkadang didapatkan sebagian orang yang mengganggu daripada wali-walinya Allah, tapi tidak tampak nusrah pertolongan dari Allah kepada wali tersebut, dan tidak tampak tanda-tanda intiqam, kemarahan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya nggak ada katanya. Ada orang yang tanya seperti itu kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak kok orang-orang yang mengganggu wali, nggak apa-apa buktinya. Nggak ada pertolongan dari Allah untuk si wali tersebut, dan Allah nggak marah katanya. Qultu, dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yu'aqabu bima huwa a'dhamu mimma la yattali'u alaih. Justru kalau dia tidak mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru dengan tidak adanya nusrah, pertolongan dari Allah untuk si wali, tidak ada kemarahan besar, justru di sini hukumannya lebih besar daripada itu semua, namun dia tidak merasakan dan melihatnya. Justru yang didapat oleh orang-orang yang mengganggu daripada wali-walinya Allah, hukuman yang besar yang dia tidak melihatnya, yang dia tidak merasakan. Apa itu hukumannya? Wa takunu uqubatuhu ghasawatan fil qalb. Justru hukumannya itu hatinya mengeras, itu lebih berat. Hati kalau sudah mengeras, dinasehati pakai firman-Nya Allah, ayat Al-Qur'an, tidak mempan. Dinasehati pakai sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sadar. Kalau sudah dengan Al-Qur'an dan hadis tidak mempan, apalagi dengan ucapan manusia biasa. Firman-Nya Allah aja gak mempan, sabdanya Nabi juga gak digubris oleh dia, apalagi ucapan orang biasa. Wa jumudan fil ain, hukumannya itu bisa jumud. Jumud itu matanya tidak bisa menangis, matanya tidak bisa menangis keras. Padahal mereka para aulia tiap malam mereka menangis takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang semua nanti, semua mata ini, semua mata di akhirat nanti akan menangis ketakutan kepada Allah, kecuali beberapa di antaranya orang yang menangis karena takut kepada Allah ketika di dunia, atau orang yang tidak tidur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mata ini kaku, tidak bisa meneteskan air mata, takut kepada Allah, ini bahaya ini. Ini lampu merah sudah, warning, peringatan. Ini orang jauh dari Allah dan hatinya keras. Au ta'wiqan an ta'atillah, atau hukumannya ta'wik, melenceng daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat orang-orang rame-rame pergi ke pengajian, duduk di majelis mengharap barokah, dia duduknya di bioskop,
duduknya di orkesan, duduknya di kafe-kafe. Itu ukubah, itu sebenarnya hukuman yang besar yang diterima hambanya Allah. Awuku'an fi maksiati, atau dia terjatuh di jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang itu taat, di saat orang-orang ibadah, di saat orang-orang merasakan bagaimana kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru dia terjatuh dalam lubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Autuslabu ladzatu khidmatih, atau dicabut di dalam hatinya kenikmatan khidmah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada santri-santri ingin menjadi khaddam, pembantu daripada gurunya, kiainya banyak. Berapa banyak daripada mereka ingin dekat khidmah dengan guru-gurunya, apalagi khidmah dengan para aulia, khidmah dengan Nabi Muhammad, khidmah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan daripada syariatnya. Nah, orang kalau sudah mengganggu daripada walinya Allah, rasa kenikmatan untuk khidmah di jalannya Allah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak nikmat sekali hidupnya. Dicabut rasa ketenangan dalam hatinya khidmah di jalannya Allah, khidmah kepada gurunya. Hilang itu rasa daripada kenikmatan dalam hatinya, dicabut. Itu justru ukubah, hukuman yang berat sekali. Fala yalzamu ta'jilu uqubatihi li qisari dunya indallahi ta'ala. Orang yang mengganggu wali tidak harus hukuman azab itu saat itu pula datang, enggak harus ketika sekarang jam berapa ini, jam 4 kita mengganggu walinya Allah, harus jam 4 ini juga turun hukuman dari Allah. Enggak harus langsung, bisa jadi nanti turunnya itu, enggak langsung nanti turunnya, dicabut pelan-pelan bagaimana kenikmatannya rasa bermunajat kepada Allah, dicabut pelan-pelan bagaimana kenikmatan dekat dengan Allah, dicabut pelan-pelan bagaimana rasanya nikmatnya dan tenangnya ketika dia menjalankan sholat, pelan-pelan. Enggak harus langsung itu ukubah, hukuman. Kenapa? Liki sori dunia indallah, karena dunia ini qasir, dunia ini pendek, dunia ini hina. Allah itu tidak menciptakan sesuatu seperti dunia. Allah ketika menciptakan dunia, setelah diciptakan itu dunia, Allah tidak memandang selama-lamanya. Setelah menciptakan dunia ini, Allah gak pernah memandang lagi kepada dunia. Kenapa? Karena hinanya. Karena hinanya itu dunia. Wa fil haditsil masyhur, dalam hadis yang masyhur, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdin syarran amsaka anhu uqubatahu fid dunya fayaridul qiyamata bidzunubihi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan dengan hambanya kejelekan, jika seorang hamba berkeinginan jelek dengan hambanya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Amsaka anhu uqubatahu fid dunya, Allah menahan tidak menghukumnya di dunia, justru ditahan. Allah tidak memberikan hukuman atau azab ketika di dunia. Terus kapan hukumannya? Fayaridul qiyamata bidzunubi. Ketika datang dia di hari kiamat, justru dia datang dengan bertumpuk-tumpuk dosa yang ada di atas punggungnya. Itu justru yang lebih menakutkan di saat sudah tidak lagi bermanfaat amal ibadah daripada manusia. Karena saat itu hari pembalasan, dibalasnya amal perbuatan daripada manusia baik dan buruknya. Sebaliknya dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bi abdihi al khaira ajjalallahu al uqubata fid dunya. Kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan baik dengan hambanya, jika hamba itu punya salah, justru azabnya, hukumannya disegerakan di dunia. Artinya hukuman dan azabnya di dunia selesai sudah. Nanti ketika di akhirat sudah tidak punya lagi tanggungan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyiduna al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
Man i'tarada ala dhi salahin wa i'tiraduhu bi syar'in mumtazijin bi haddi nafsin ka'an arada tangisahu aw hatta martabatihi bainan nas fahada yahlik. Siapa orang yang i'tirad, yang suka membantah, suka melawan, suka menghardik daripada orang-orang soleh, daripada orang-orang ahli ibadah, terlebih-lebih para auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tiraduhu bisyar'in mumtazijin bihaddi nafsin, sedangkan iktiradnya dia, pertentangannya dia kepada wali tersebut benar dilandasi dengan syariat. Menurut dia, menurut kacamata syariat dia yang dangkal, yang dilakukan oleh wali tadi itu salah. Tapi bihaddi nafsin, tapi iktiradnya dia, pertentangan dia dalam hatinya diikuti ada bagian hawa nafsu di dalamnya. Ada bagian daripada hawa nafsu. Seperti ka'an aradatan kisohu. Seperti dia ini ketika ketika dia membantah, mengkritik daripada wali, bukan tujuannya untuk murni urusan syariat, tapi inginnya tankis, merendahkan daripada derajat itu syawil. Tankis, nakas, kurang, ingin mengurangi daripada kemuliaannya biar orang tidak lagi menghormati dia. Au hati martabatihi bainan nas, atau ingin menjatuhkan kedudukannya di mata manusia. Ingin menjatuhkan sudah, biasa. Biasanya justru ini dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Dia merasa tidak dihormati, sedangkan yang lain orang yang ahli ibadah, ahli zikir, yang punya ilmu juga dihormati, dimuliakan. Biasanya pertentangan tersebut, iri itu bukan dari orang biasa, justru daripada orang yang punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu mendapatkan hukuman, apalagi orang biasa mengeritik daripada seorang soleh, mengeritik daripada wali. Yang punya ilmu aja kena hukuman. Yang seperti ini kata Habib Abdul Haddad, yang mengkritik, menentang daripada orang soleh karena dilandasi hawa nafsu, fahadha yahlik. Orang seperti ini akan hancur. Orang seperti ini rugi. Orang seperti ini akan binasa. Akan rugi, akan binasa. Kecuali in kana tiraduhu li mujarradi syar'i. Kecuali kalau dia menentang daripada wali, mengkritik wali tersebut murni karena urusan syariat, murni dia sudah buka di kitab-kitab, semuanya ulama sepakat apa yang dilakukan oleh wali ini keluar dari syariat misalnya, sehingga dia membantah, sehingga dia menentangnya murni karena urusan syariat, tidak ada hawa nafsu sedikit pun di dalamnya. Wa yakunu dhahiruhu wa batinuhu wahidan, dohirnya dia dan batinnya dia, hatinya dia sama, satu, murni bukan ingin menyalahkan daripada si wali tersebut, tapi murni ingin mengingatkan tentang syariat. Karena syariat itu bagi kita semua sama, wali ataupun bukan wali, semua sama, harus menjalani syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang seperti ini menentang wali, mengkritik wali, tapi karena syariat murni, nggak ada hawa nafsu, sulit. Tapi salima minal mu'taradi alaih, maka dia akan selamat daripada orang yang dia kritik, yang dia tentang. Kalau memang seperti itu murni karena syariat. Wa illa, kalau dia mengkritik, menentang tadi bukan karena syariat, halakah, maka dia akan hancur dan binasa. Tiba-tiba nanti pekerjaannya itu bangkrut, pekerjaannya rugi. Kalau orang yang punya ilmu, ilmunya enggak manfaat, orang-orang pada menjauh daripada dia misalnya. Faqad dzukira anna ibnal Mukri, diceritakan ulama hebat dari Yaman bernama Al-Imam Ibn Mukri. Ibn Mukri ini ulama yang istimewa, yang hebat sekali. Ibn Mukri ini cerdasnya bukan main. Cerdasnya bukan main. Termasuk beliau ini punya karangan yaitu Ar-Raud,
syarah dari ikhtisar daripada Raudhahnya Al-Imam Nawawi. Dia juga punya syarahnya juga yang namanya Irsyadul Ghawi, ikhtisar daripada Al-Hawi, Al-Imam Suyuti. Dan beliau juga punya kitab Unwanus Syaraf. Mungkin Unwanus Syaraf ini, Unwanus Syaraf Al-Wafi karangan Ibn Mukri ini istimewa. Pernah lihat kitabnya di sini? Kalau belum lihat mungkin cari coba. Jadi itu kitab dari kanan ke kiri kalau dibaca itu fikih. Dari kiri ke kanan itu misalnya nahwu. Dari atas ke bawah. Jadi kitabnya itu gini, dari atas ke bawah tulisannya nyambung. Jadi dari atas ke bawah itu ilmu lain. Dari bawah ke atas kalau dibaca ilmu lain. Saking hebatnya ini Ibn Mukri. Hebat ini Ibn Mukri. Ibn Mukri punya guru namanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti ini ulama hebat juga. Ya ulama Yaman juga sama, satu daerah dengan Al-Imam Ibn Mukri, yaitu di daerah Zabid, Yaman Utara dulu. Hebat ini yang namanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Cuman Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti ini tasawufnya mengikuti Muhyiddin Ibn Arabi. Ya kita tahu kalau sudah mengikuti Muhyiddin Ibn Arabi, ya kalau nggak sampai ke magomnya kita menganggap yang beliau ucapkan itu kadang-kadang seperti kufur, padahal bukan. Ibn Arabi itu ada dua, Ibn Arabi madhab Syafi'i, ada Ibn Arabi madhab Imam Malik. Kalau Ibn Arabi yang madhab Imam Syafi'i nggak ada alif lamnya Ibnu Arabi untuk membedakan, sebenarnya sama namanya. Kalau Ibn Arabi madhab Imam Maliki itu dikasih alif lam Ibnul Arabi, sebenarnya namanya sama, cuma ulama memberikan perbedaan di sini alif lam agar tidak salah baca. Ibn Arabi ini sudah tenggelam dalam laut makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa ini Ibn Arabi ini. Sebagian ulama seperti Al-Imam Suyuti, beliau mengatakan amantu biwilayatih, aku beriman dengan kewaliannya, tapi aku melarang orang membaca kitabnya. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan kufur karena memang tinggi bahasanya. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau dengan bahasa yang halus. Orang itu kalau dakwah yang diperlukan itu uslubul ibarah, cara menyampaikan yang benar, yang mudah difahami dan enak untuk didengar, bukan dengan guyonan, bukan, dengan bahasa yang enak. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, aku melarang orang membaca kitab Ibn Arabi kecuali orang yang ada di magomnya. Intinya sebenarnya sama dengan ucapan Al-Imam Suyuti, cuma dengan bahasa yang halus. Ya kalau orang yang selevel boleh membaca, ya harus menjadi wali juga seperti Ibn Arabi, menjadi kutub juga, jadi sulit, jadi halus penolakannya. Nah, dikatakan oleh, jadi pernah Ibn Mukri ini, Al-Imam Ibn Mukri ini pernah menentang daripada gurunya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, illa likaunihi laisa lahu haddun fi i'tiradi, cuma pertentangan, kritikan yang dilakukan oleh Ibn Mukri kepada gurunya murni mujarradus syariah, murni karena urusan syariat, bukan dilandasi daripada hawa nafsunya, sehingga selamat ini Ibn Mukri daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wali ini Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Terkadang seperti itu, kadang-kadang ulama-ulama zahir ini takut, mereka takut orang awam kalau mengikuti jejak langkah daripada wali yang sudah tenggelam dalam makrifah, takut orang-orang awam ini meninggalkan daripada syariat. Seperti Hallaj itu apa yang dikatakan? Anallah, aku Allah, aku Allah. Itu sampai dipenggal oleh Al-Imam Junaid, memerintahkan untuk memenggal Al-Hallaj. Imam Junaid itu seorang wali hebat di zamannya.
beliau memerintahkan Al-Goju untuk memenggal daripada Al-Hallaj bisayfi syariah, dengan pedang syariah. Kenapa? Karena membuat orang-orang ini akan apa? Membuat orang-orang ini akan tersesat dalam urusan agama. Kalau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mendengar ucapan Hallaj anallah, maksudnya aku ini makhluknya ada yang mudhof, ada yang dibuang mudhofnya. Aku ini ciptaan Allah. Tapi orang lain menganggap apa? Dia ini adalah Allah, seperti Syekh Siti Jenar, model-model seperti itu. Itu ya harus ditegur. Kenapa? Karena orang awam nanti apa? Tersesat jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Hallaj ketika disembelih itu tadi kepenggal, itu darahnya bertuliskan Allah. Memang dia wali, tapi ucapannya dia membuat orang-orang awam justru akan apa? Rancuh dalam urusan agamanya. Fawaid, di sini ada faedah-faedah, banyak cerita di sini. Fima qila fit taslim lil aulia. Fima dalam apa-apa qila yang dikatakan fit taslim, di dalam pasrah kepada walinya Allah. Gimana kita ini pasrah kepada walinya Allah, pasrah juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, jadi wali itu ada dua. Ada wali yang mereka tenggelam dalam lautan makrifat, tapi masih bisa mengontrol dirinya. Ini yang hebat. Ada wali yang tenggelam dalam lautan makrifat, dia tidak bisa mengontrol dirinya sudah, yaitu seperti wali-wali majdub itu, wali-wali tadi ini yang kita ceritakan, tidak bisa mengontrol daripada dirinya. Yang hebat itu wali yang tenggelam dalam lautan makrifat, tapi dia masih bisa mengontrol dirinya dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu bukan tidak menjalankan syariat, wali itu tetap menjalankan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terkadang yang dilakukan oleh dia yang kita belum tahu bahwasanya ada memang pendapat yang membolehkan untuk itu, dan kita memang dituntut untuk menjalankan pendapat-pendapat yang muktamad, pendapat-pendapat yang kuat di dalam madhab. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain, satrul waliyi anin nas wa adamu ma'rifatihim bi rahmatun lahum. Tertutupnya itu wali jati dirinya dari manusia, tertutupnya jati diri seorang wali dari manusia, dan tidak dikenalnya itu wali oleh manusia sebenarnya rahmat dari Allah untuk mereka. Jadi kalau wali itu nggak diketahui siapa itu wali, dia wali atau bukan, nggak dikenal oleh orang-orang, itu sebenarnya rahmat bagi kita, bukan rahmat bagi si wali, rahmat bagi kita. Kenapa? Li'annahum idza arafuhu wa asaul adab ma'ahu wa adahu ma'a ma'rifatihim bikaunihi waliyan halaku wa atibu. Karena seandainya kita tahu dia itu wali dan kita berbuat su'ul adab kepadanya dengan mengganggunya padahal kita tahu dia ini wali, maka kita akan halaku, kita akan binasa, kita akan merugi, wa atibu, dan kita akan afasadu wa au inkasaru, kita akan rugi, kita akan celaka akhirnya. Kalau seandainya kita mengetahui bikaunihi walian, seandainya dia ini adalah seorang wali, walian khobarnya kaunihi ya. Jadi kita tidak mengetahui kewalian daripada seseorang, itu rahmatnya Allah untuk kita, kasih sayangnya untuk kita. Karena kalau kita mengetahui dia itu wali, kita harus takdim kepadanya. Karena takdim kepada wali termasuk takdim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu dia itu wali, kita harus ihtiram, memuliakannya. Karena memuliakan daripada walinya Allah juga memuliakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintainya. Wa mata kana dzalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwana minhu ma'al ilmi bihi intaha min qurratil ain. Dan kapan saja seseorang berbuat jelek
kepada wali dan memang dia tidak tahu kalau dia itu wali, tetap dia ini mendapatkan hukuman, cuma hukumannya lebih rendah daripada hukuman orang yang mengetahui dia itu wali. Jadi orang yang mengganggu wali tahu dia itu wali, yang kedua orang yang mengganggu wali tapi nggak tahu dia itu wali, maka hukuman yang pertama lebih berat daripada yang kedua. Kenapa? Yang pertama tahu kalau wali. Kalau yang kedua dia tidak mengetahui bahwasannya orang tersebut adalah wali. Intinya kata Habib Abu Bakar Gresik, setiap kita orang ketemu siapapun sudah husnudon, dia itu khidir atau walinya Allah, husnudon sudah. Husnudon. Kenapa? Orang mukmin sudah husnudon, mungkin dia walinya Allah, mungkin pakaiannya seperti petani, seperti nelayan, nggak tahu kita. Kalau dia ini walinya Allah, dia ahli ibadah, kita nggak tahu isi hati daripada seseorang. Nahkum bid-dhahir, kita hanya bisa menghukumi dengan dhahir, wala nahkum bis-sarair, kita tidak bisa menghukumi yang ada dalam hatinya. Sehingga la yakhsuru sahibu husnidzon wa in akhta'a wa in akhta'a wa in akhta'a. Orang yang husnudzon itu kata Nabi nggak akan rugi walaupun salah persangkaannya. Walaupun persangkaannya salah, nggak rugi dengan husnudzon kepada orang yang beriman. Wa anil Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Ini Imam al-Yafi'i, kita menyebutnya al-Imam Yafi'i, namanya Abdullah bin As'ad. Dia ini yang mengarang cerita-cerita orang soleh, Raudhur Rayahin, cerita wali-wali, punya kitab beliau, Raudhur Rayahin, bagus. Ini seorang wali besar di zamannya. Beliau pernah memerintahkan anak, tapi beliau belum pernah ziarah ke Hadramut atau ke Tarim. Zaman dulu itu nggak ada kendaraan. Al-Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi ini tinggalnya di Yaman Utara. Yaman Utara itu kalau ke Hadramut, Yaman Selatan jauh, melewati pegunungan. Akhirnya anaknya disuruh ke Hadramut. Disuruh ke Hadramut, mungkin sebulan pulang anaknya. Setelah pulang ditanya sama abahnya, ini wali besar si Abdullah As'ad al-Yafi'i, bagaimana engkau melihat Hadramut? Mungkin kalau kita ditanya gimana Hadramut, alhamdulillah, mungkin ya gunungnya bagus, jalannya enak, pemandang. Bukan itu yang ditanya wali, apa? Orang-orangnya gimana? Anaknya mengucapkan syair yang panjang yang isinya, aku lihat di Hadramut ini wahai ayah, gunung-gunung ilmu dan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak wahai ayah. Marartu biwadi Hadramut, itu panjang syairnya. Dikatakan oleh Imam As'ad al-Yafi'i, qala wa katsirun min hadhi ta'ifa jama'u bainal walahi wat takhrib fi dhahiri syar'i takhriban ba'inan yuskituhum an a'yunin nas liyastatiru biha an syuhratis shalah. Kira-kira yang bisa menceritakan rasanya jeruk itu siapa? Orang yang pernah makan jeruk. Yang bisa menceritakan wali itu siapa? Ya wali itu sendiri. Makanya beliau menceritakan ini, ya beliau ini wali itu sendiri. Dikatakan oleh Imam As'ad al-Yafi'i, banyak sekali daripada golongan ini, golongan wali majdzub ini, jama'u bainal wala wa takhrib. Mereka menggabungkan dalam dirinya wala. Wala itu orang tenggelam dalam zikir, tenggelam dalam makrifat, tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian jama'u bainal wala wa takhrib fi dhahiri syar'i. Kemudian terlihat dari tingkah lakunya, dia ini seperti tidak menjalankan syariat. Minum berdiri, padahal sunnahnya minum itu duduk, dia minum berdiri misalnya. Kalau dilihat-lihat, dia ini tidak menjalankan adab, tidak menjalankan apa? Syariat. Padahal minum berdiri itu hukumnya apa? Mubah, nggak sampai haram, paling tinggi makruh. Jadi nggak jauh-jauh. Artinya mereka ini melakukan ini semua tujuannya apa sih? Yuskituhum an ayunin nas. Dia ini melakukan ini semua tujuannya ingin menjatuhkan harga dirinya di hadapan manusia. Wis. Kalau kita dijatuhkan harga diri kan marah kan? Mereka enggak, justru ingin menjatuhkan harga dirinya di hadapan manusia. Apa tujuannya? Liyastatiru. Tujuannya mereka ingin menutup diri biha dengan wilayahnya tadi. Ingin menutup diri dari matanya manusia. Menutup diri daripada apa? An syuhrati shalah, daripada terkenal solehnya. Dari populernya, dari terkenalnya, tidak mau ingin terkenal kesolehannya. Jadi dia ini kalau di hadapan orang seperti itu tingkahnya, kadang pakai celana, kadang pendek,
Mungkin kita, oh ini haram syariat. Iya dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab lain Imam Malik, aurat sampai mana? Mereka tahu madhab yang lain. Mereka madhab Imam Malik sampai mana? Sau'aten. Kedua kemaluan. Jadi wali itu tidak ada yang bodoh, cuma kadang-kadang mereka menggunakan daripada pendapat-pendapat yang masih ada tujuannya untuk menutup diri daripada orang lain. Gak ingin dikatakan wali. Kalau sekarang kan senang, oh waliullah, senang kalau sekarang dibilang wali. Padahal bukan waliullah, waliullah sekarang ini. Kalau mereka menutup diri gak ingin terkenal mereka ini. Menutup diri daripada orang-orang. Gak ingin dikenal. Wahaula ahlu madhabin ma'rufin. Mereka ini adalah sekelompok madhab yang ma'ruf, ini orang-orang sufi maksudnya. Yukhfuna mahasinahum, mereka menyembunyikan kebaikan mereka. Kalau sudah malam hari ibadah nggak dilihat orang, kalau nggak kelihatan orang sudah ibadah mereka full, sudah gas, sudah nggak kelihatan orang, ibadah penuh sudah. Wa yudhiruna masawiyahum, tapi di hadapan orang lain menunjukkan apa? Kejelekannya, tidak ingin diperhitungkan oleh manusia, tidak ingin dianggap oleh manusia. Yang ditunjukkan yang jelek-jelek. Tapi kalau sudah nggak ada orang, ibadah kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yakshifu auratahu bainan nas. Dari mereka itu ada yang membuka auratnya di hadapan manusia. Wa minhum man yura annahu la yusalli. Sebagian dari mereka terlihat bahwasannya tidak sholat, tapi padahal wahum yusallun, padahal mereka itu sholat. Wa yajtahidun fima bainahum wa baina rabbihim, padahal mereka itu bersungguh-sungguh berusaha semampunya, semaksimal mungkin mendekatkan dirinya kepada Allah dan taat kepada Allah. Di hadapan orang terlihat nggak sholat, terlihat auratnya terbuka, padahal mereka kalau sudah bersembunyi sendiri, mereka sholat, berusaha sekuatnya, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum kanu yubalighuna fi nafyi ru'yatil makhlukin wa isqatihim min qulubihim. Karena mereka ini para aulia yubalighuna, mereka ini sangat sekali fi nafyi ru'yatil makhlukin, karena mereka ini tidak ingin dipandang oleh makhluk, hanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita, ingin dipandang oleh makhluk, tidak ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan mereka isqatihim min qulubihim, mereka ingin menjatuhkan harga diri mereka di hadapan manusia. Wala yubaluna bimadhim wa damhim, dan mereka tidak memperhatikan siapa yang memuji mereka, siapa yang mencaci mereka. Al-madhu wa dhammu sawaun indahum, caci maki dan pujian sama menurut mereka. Kalau kita dipuji senang, kalau kita dicaci kita marah. Tapi tidak dengan mereka, pujian dan cacian sama, nggak ada bedanya. Apa tujuannya mereka? Istijlaban li kamalil ikhlas, tujuannya mereka agar bisa menyempurnakan daripada yang namanya ikhlas. Dicaci mereka juga tidak marah kalaupun dicaci mereka. Wastibro'an lin nufus min syawaibi syirki al khafi, mereka itu senang dicaci, tujuannya untuk membebaskan diri ini daripada gangguan-gangguan syirik khafi, gangguan riya alladzi la yaslamu minhu illal khawas, yang jarang orang selamat daripada yang namanya riya itu illal khawas, kecuali orang-orang khusus. Sekarang itu kalau nyumbang masjid diumumkan fulan bin fulan nyumbang sekian. Kadang-kala kalau nggak diumumkan, difoto itu amplopnya, dimasukkan Facebook, mudah-mudahan diterima. Loh, kalau kepingin mudah-mudahan diterima jangan ada yang tahu. Saya nggak riya, cuma berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi diposting di Facebook, ya ini kepingin dia apa? Kepingin kelihatan. Kadang-kadang hadir maulid di foto, hadir maulid akbar. Kadang-kadang sujud itu sholat, selfie dari samping kadang-kadang. Allah, cukup sudah. Yang menulis daripada amal kita ini malaikat cukup, nggak minta bantuan kita. Justru kita bantu malaikat untuk nulis. Diposting, malaikat saya ini sekarang sujud, malaikat sekarang saya ini sedang sedang hadir maulid, saya ini sedang hadir majelis. Malaikat nggak perlu dibantu untuk nulis amal kita, sudah ditulis sama Raqib Atid itu. Justru kita bantu nulis malaikat, bantu untuk nge-save amal kita. Sampai selfie,
masuk Facebook, masuk Instagram, aduh. Malaikatnya sumpek, ini tugasku ini kok diambil alih ini, kata malaikat. Wala yubali ahaduhum bikaunihi indan nasi zindiqan idza kana indallahi siddiqan. Allah, azim kalam. Ucapan yang agung ini. Mereka tidak memperhatikan, mereka enggak urusan walaupun mereka ini dituduh zindik oleh orang-orang. Zindik ini orang yang suka pindah-pindah agama. Mereka enggak ada urusan kalaupun dibilang zindik, yang penting di sisi Allah mereka adalah siddiq, orang yang jujur. Nggak ngurus mereka, dibilang zindik, bilang ini, yang penting saya di sisi Allah adalah siddiq. Qad kanasu binufusihim al-mazabila litahya bimaulahum hayatan thayyibatan qabla yaumil mi'ad. Mereka telah menyapu, membersihkan dengan jiwa-jiwa mereka mazabila, sampah-sampah, kotoran-kotoran hati daripada sombong, iri, takabur, ujub, bangga diri, semua dibuang, dendam dibuang. Tujuannya litahya bimaulahum hayatan thayyibah qabla yaumil mi'ad. Mereka tujuannya ingin hidup yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Itu tujuannya mereka. Hanya Allah Subhanahu ila anqal, sampai di lanjutannya panjang, dipotong kemudian dilanjutin. Faqad ruwina anna ba'dhum kana la yura annahu yusolli. Diceritakan di sini oleh Imam As'ad Al-Yafi'i, kita dapatkan sebagian daripada wali itu enggak kelihatan kalau dia ini sholat. Enggak kelihatan kalau ini sholat. Fa uqimati sholat yauman. Kemudian saat itu qomat ada di masjid, Allahu Akbar, qomat. Wa huwa qa'id, dia tetap duduk di pinggir masjid. Fa qala lahu ba'dul fuqaha. Kemudian berkata sebagian fuqaha, ulama fikih kepada mereka. Memang kebanyakan yang ingkar ini fuqaha, hati-hati, ulama ahli fikih. Kalau orang ahli nahwu ingkarnya itu kalau orang baca. Terus kalau orang baca salah, ya wis langsung sudah dihantam. Oh ini marfu, ini khobarnya ini. Makanya sebagian ulama mengatakan idza ja'al i'rab dhahabal khusyuk. Jika datang itu i'rab, khusyuk hilang. Jadi yang kalau baca kadang-kadang yang dipentingkan i'rabnya, tapi khusyuknya enggak ada. Harusnya apa? Dua-duanya ada. I'rabnya ada, khusyuknya juga apa? Ada. Apa itu ya makolanya itu? Idza ja'al i'rab dhahabal khusyuk atau apa gitu. Makanya ketika ditanya Imam Abu Hanifah, "Imam, kenapa engkau tidak mendalami tafsir?" Tafsir itu cerita tok isinya. Seneng dongeng orang ahli tafsir. Coba lihat di YouTube orang-orang yang ahli tafsir dongeng tok semua isinya. Karena dongeng isinya banyak cerita dalam tafsir. Kenapa engkau tidak dikenal dengan ahli nahwu? Orang ahli nahwu ini suka nyalain orang katanya. Orang baca salah harokatnya salahin sudah langsung. Saya seneng fikih karena hubungannya dengan apa? Dengan hukum-hukum agama katanya. Nah, ini sholat. Waktu itu di masjid sholat, qomat sudah. Ada si wali duduk di pinggir. Katanya orang yang ahli fikih, "Gum, fasholli ma'al jamaah." Ayo bangun, sholat sama jamaah di sini. Munkirun alaih. Tujuannya ingkar kepada si wali tersebut. Faqoma, kemudian berdiri itu wali, ahrama takbiratul ihram ma'ahum, Allahu Akbar. Wa shalla ar-raka'ah al-ula, kemudian sholat rakaat pertama. Wal faqih al-munkir yandur ilaih. Seorang ahli fikih yang ingkar dengan wali ini, enggak percaya dengan wali, yandur ilaih. Terus melihat ini si wali. Falamma qamu lirraq'ati tsaniyah, kemudian ketika jamaah ini berdiri ke rakaat yang kedua, nadharul faqih ila rajul. Orang ahli fikih ini melihat ke sampingnya. Orang wali yang duduk tadi itu yang sholat dilihat, loh, fara'a ghairahu yusolli makana. Dilihat orang lain yang sholat di sampingnya. Si wali itu sudah enggak ada, wajahnya berubah jadi orang lain. Terkejut, fata'ajjaba min dzalik. Orang ahli fikih ini heran. Loh, kok berubah wajahnya? Kemudian terus lanjut sholat, tahiyat, tasyahud awal rakaat kedua. Faqama ila rakaat tsaliyah, kemudian bangun ke rakaat ketiga. Yang dilihat wajahnya berubah lagi di rakaat ketiga, bukan orang pertama, bukan orang kedua. Berubah lagi yang dilihat. Fasdada ta'ajuban. Lihat, dalam sholat ini si ahli fikih justru ta'ajub, enggak ada khusyuknya, lihat, enggak ada khusyuk, mikiri orang lain. Tambah tertegun ini ahli fikih. Kok berubah lagi? Sampai bangun ke rakaat keempat, orang yang
di sampingnya berubah menjadi orang keempat yang berbeda. Rakaat pertama, kedua, ketiga wajahnya berubah sampai rakaat keempat yang di sampingnya itu si wali berubah wajahnya. Fastadda ta'ajjubuh. Akhirnya apa? Tambah terkejut ini si ahli fikih. Fatahayyara mimma ra'ah. Kemudian bingung ini juga, bingung sudah. Si ahli fikih ini bingung. Faqala lahu al-fakir. Dalam ilmu tasawuf, wali-wali itu dikenal dengan panggilan fakir. Fakir. Sebenarnya kita yang fakir sebenarnya. Mereka itu ghani, mereka itu banyak ibadah, hatinya bersih. Cuma dalam ilmu tasawuf, wali-wali itu dikenal dengan nama fakir. Faqala lahu al-fakir. Kemudian berkata itu si wali yang duduk tadi, wa huwa yadhak. Dia sambil tertawa, ya fakih, ayyumal arba'a sholama akum hadhi sholah. Mana itu keempat orang yang sholat di sampingmu tadi? Padahal dia yang sholat. Mana itu 4 orang? Akhirnya fa'tarafal faqih bi karamati wa zalama indahu minal inkar. Akhirnya orang yang ahli fikih itu kemudian mengakui daripada kewalian si orang tersebut, kemudian hilang daripada ingkarnya. Ada cerita juga. Al-Habib Syekh Botoputi Bafaqih. Habib Syekh itu ketika masih kecil dibawa oleh abahnya Habib Ahmad ke rumahnya Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim Asgaf. Kalau kita ke Gresik itu di samping makam Habib Abu Bakar Gresik itu ada makam Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim. Lebih dulu daripada Habib Abu Bakar, lebih tua. Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim ini istimewa. Dulu itu dakwanya itu sering ke Bangkalan. Dulu kalau ada kendaraan ya naik kendaraan, naik kapal. Dulu kan nyebrang, nggak ada Suramadu. Kalau sampai di pelabuhan dulu itu nggak ada kapal, jalan beliau itu kadang-kadang. Jalan kemana? Jalan ke nyebrang ke Bangkalan dulu itu. Habib Syekh Botoputi ini yang kuburannya di Botoputi itu diajak oleh abahnya ziarah ke Habib Alwi. Nah ini wali besar, ini gini sebelum berangkat sudah diomongi. Sampai di hadapan Habib Alwi masuk waktu sholat. Sholat ini Habib Syekh sholat, abahnya sholat. Si Habib Alwi ini tidak sholat sampai asar. Ingkar ini. Ingkar si Habib Syekh ini ingkar dalam hatinya. Akhirnya ngomong sama abahnya, bah katanya wali. Ini kok tidak sholat ini? Habib Ali bin Hashim tahu isi hatinya. Nah, iya. Coba lihat di atas. Kata abahnya Habib Syekh berkata kepada Habib Syekh, nah lihat di atas. Lihat di atas. Tajazuk itu wali itu bisa bisa berbentuk jadi 9 orang, 10 orang, itu namanya tajazuk. Lihat nak di atas, dilihat di atas, Habib Alwi itu sedang sholat, 9 di atas sholat nak, 1 di bawah enggak sholat, enggak apa-apa cuma 1, yang 9 sholat nak katanya. Ini tajazuk, artinya apa? Husnudzon kita kalau di hadapan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlebih-lebih kita itu husnudzon kepada guru kita. Kenapa? Yang kenalkan kita kepada wali siapa sih? Guru kita. Kalau enggak ada guru, kita enggak kenal dengan walinya Allah, bagaimana sifatnya. Karena itu semua diajarkan di pondok, enggak ada diajarkan di sekolah-sekolah yang lain. Masalah wali-wali ini diajarkan di pondok. Makanya husnudzon terlebih dahulu itu harus kepada guru-guru di pondok, kepada kiainya yang ada di pondok, itu harus, nanti baru sampai ketemu dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan husnudzon dalam hati kita kepada para guru-guru kita, utamanya kepada wali-walinya Allah, sehingga kita dikumpulkan dengan mereka. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah.